Lingkungan hidup adalah di mana manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi bagian dari komponen penyusun lingkungan hidup kita satu sama lain. Dalam hal ini, manusia punya pengaruh besar terhadap lingkungan hidup. Kita dapat mengetahui pengaruh-pengaruh itu dari banyaknya kegiatan manusia dalam mengeksploitasi maupun mengeksplorasi alam dengan baik dari sisi ilmu pengetahuan, ekonomi, ataupun perkembangan teknologi. Dalam lingkungan hidup, terdapat sebuah ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan hidup biotik dan lingkungan hidup abiotik. Lingkungan hidup biotik merupakan lingkungan hidup yang misalnya tanah, pepohonan, dan lain-lain. Sementara untuk lingkungan abiotik mencakup benda-benda yang tidak hidup ataupun benda mati, misalnya rumah, gedung, serta fasilitas transportasi. Maka dapat kita tarik makna lingkungan hidup, yaitu sebuah kesatuan ruang dan segala sesuatu serta makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Komponen pendukung lingkungan hidup termasuk ekosistem, perilaku sosial, budaya, juga udara yang ada di sekitar kita. Itu merupakan definisi dari lingkungan hidup. Selanjutnya, mengapa kita harus melestarikan lingkungan? Karena lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Jika kelestarian lingkungan tidak dijaga, maka lingkungan akan tercemar, mengalami kerusakan. Jika tidak ada lingkungan, maka manusia, tumbuhan, dan hewan tidak dapat bertahan hidup. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari pelestarian lingkungan. Tadi telah dijelaskan tentang pengertian dan juga mengapa pelestarian lingkungan sangat penting untuk dilakukan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, lingkungan lebih teratur dan lebih rapi karena terjadi keselarasian antara lingkungan dan alam sekitarnya. Kemudian yang kedua, bebas polusi yang merupakan efek dari bersihnya lingkungan tersebut. Yang ketiga, oksigen menjadi lebih banyak karena lingkungan di sekitarnya membuat pohon-pohon lebih subur. Kemudian selanjutnya, bebas dari penyakit. Tubuh yang sehat bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya, bebas banjir dikarenakan sampah-sampah yang menyebabkan banjir sudah tidak ada dan sudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya, masyarakat akan sadar betapa pentingnya pelestarian lingkungan ini, sehingga membuat masyarakat yang lain tergerak hatinya untuk membersihkan lingkungan karena lingkungan di sekitarnya telah bersih. Kemudian yang terakhir, lingkungan lebih enak dipandang. Baiklah, itu beberapa manfaat yang kita dapatkan dari lingkungan kita yang bersih karena telah dilakukan pelestarian lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Poin berikutnya adalah mulai dari mana kita menjaga kelestarian lingkungan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, yang otomatis kita juga harus bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar rumah kita atau kebersihannya. Yang pertama, bisa dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sampah-sampah yang bersangkutan di selokan. Dan juga kita bisa membuang air tergenang atau membersihkannya. Kenapa?
Bila mana kita tinggal atau bertetap di lingkungan yang kotor, itu bisa menimbulkan beberapa penyakit. Contohnya DBD atau demam berdarah yang dapat membuat imun tubuh kita menjadi lemah. Itu lebih gampang terkena virus COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bukan hanya diharuskan untuk menjaga kesehatan diri kita seperti cuci tangan atau menggunakan masker, tapi itu juga harus bisa menjaga kelestarian lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan tempat di mana semua makhluk hidup berkumpul dan saling memberi timbal balik. Dalam hal ini, manusia memiliki pengaruh besar untuk mendominasi baik dalam pengetahuan dan juga eksplorasi. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem yang berarti susunan bentuk lingkungan hidup yang memiliki timbal balik antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan yang membuat keseimbangan pada habitat tersebut. Lalu lingkungan hidup terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Biotik itu adalah lingkungan yang berisi seperti pepohonan, tanah misalnya. Lalu abiotik itu seperti benda-benda mati, contohnya seperti gedung ataupun rumah. Jadi dapat kita simpulkan lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan ruangan dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya yang ada. Dan untuk beberapa hal yang dapat dimanfaatkan, jadi lingkungan yang sehat juga membuat masyarakat di sekitar sehat juga, sehingga terjadi timbal balik yang menguntungkan. Jadi sekian dan terima kasih dari penjelasan kelompok kami. Selanjutnya, selamat malam.